PPN naik jadi 12% per Januari 2025. Apa dampaknya ke masyarakat atau pelaku usaha? Yuk kita bahas. Dikutip dari kompas.com, kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kata pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN, mengurangi hutang ke luar negeri, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Kenaikan PPN 12% ini akan menciptakan ketegangan di tengah daya beli masyarakat yang masih rapuh. Sehingga daya beli semakin melemah, konsumsi semakin menurun, dan dunia bisnis beresiko kehilangan pasar. Ketika semua barang dan jasa menjadi semakin mahal, yang akan merasakan dampak secara langsung adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah yang pendapatan terbesarnya hanya untuk kebutuhan pokok. Pemikiran Sun Yat-sen memberikan kerangka untuk memahami pendekatan, metode, dan strategi penyelesaian masalah kenaikan PPN 12% ini dengan cara yang lebih inklusif dan berorientasi pada rakyat. Dari prinsip nasionalisme, Sun Yat-sen menekankan pentingnya menciptakan negara yang kuat dengan memperhatikan kedaulatan rakyat. Dalam konteks kenaikan PPN, pendekatan yang relevan adalah menegaskan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Kenaikan pajak dapat diterima jika masyarakat yakin bahwa hasilnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, strategi yang dapat diambil adalah meningkatkan komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini serta memastikan transparansi dalam pengelolaan pajak. Yang selanjutnya ada prinsip demokrasi. Sun Yat-sen menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus kenaikan PPN, pendekatan yang sejalan dengan prinsip ini melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi publik sebelum kebijakan diterapkan. Pemerintah dapat membuka forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk perwakilan UMKM, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk mencari solusi yang terbaik. Metode ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih representatif terhadap kebutuhan rakyat. Strategi lainnya adalah menciptakan mekanisme pengawasan oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana pajak. Lalu, ada prinsip terakhir yang diutus Sun Yat-sen, yaitu prinsip kesejahteraan rakyat. Yang menjadi inti dari pemikiran Sun Yat-sen menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kenaikan PPN harus diimbangi dengan program perlindungan sosial yang memadai seperti subsidi bagi kelompok rentan atau insentif bagi UMKM untuk meringankan beban tambahan. Dan pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan ekonomi. Strategi yang dapat diterapkan adalah mengalokasikan sebagian besar dana dari kenaikan PPN untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Penting untuk mengakui bahwa penerapan kenaikan PPN ini tanpa pendekatan yang inklusif berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, solusi yang sejalan dengan pemikiran Sun Yat-sen adalah memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui transparansi, partisipasi aktif, dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, kebijakan seperti kenaikan PPN dapat menjadi instrumen pembangunan efektif sekaligus mencerminkan semangat nasional, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat yang diusung oleh Sun Yat-sen. Relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kenaikan PPN 12% ini terletak pada pembentukan kesadaran kritis warga negara terhadap kebijakan publik. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, termasuk memahami peran pajak dalam pembangunan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajarkan untuk mengevaluasi kebijakan seperti kenaikan PPN ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta menyuarakan aspirasi secara demokratis.
Hal ini menciptakan warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.